Hai, saya Kurnia. Buat kalian yang kesasar di video ini, pasti kalian lagi kepo ya kan? Kepengen tahu lebih lanjut soal Phantom Power 48V beserta kegunaannya. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, komen jika kalian punya pertanyaan seputar video ini, dan share jika video ini kalian rasa bermanfaat. Dan buat kalian yang gak pengen ketinggalan update terbaru dari channel ini, tinggal kalian klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga ya. Yuk, mari kita lanjut. Yuk, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kekepoan sobat soal Phantom Power ini bisa jadi bermula ketika sobat beli mic condenser, terus katanya mic condenser itu perlu Phantom Power buat mengaktifkannya. Yaps, memang gak salah kalau sobat punya mic condenser beserta Phantom Powernya juga. Mau itu Phantom Power yang bentuknya seperti ini yang mau kita bahas sekarang, ataupun Phantom Power yang udah built-in di dalam audio mixer atau sound card sobat. Maka dari itu, di awal video kali ini kita bakal bahas secara Q&A dulu ya. Mari kita mulai. Pertama, pasti pertanyaannya berangkat dari kenapa kok mic condenser perlu Phantom Power sedangkan mic pada umumnya tinggal colok bisa nyala? Sederhananya begini, mic pada umumnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan mic dynamic yang biasa dipakai di kondangan atau karaokean atau yang lazim ditemukan, secara prinsip dia terdiri dari kumparan, magnet, diafragma, dan coil. Ketika coil yang berada di tengah-tengah diafragma menerima getaran dari suara kita misalnya, coil ini jadi gerak maju mundur alias bergetar dalam medan magnet. Nah, getaran ini yang kemudian menimbulkan tegangan listrik pada kumparan yang nantinya diamplifikasi jadi suara. Jadi, mic model ini emang gak perlu sumber tegangan listrik, tapi keras lembutnya suara yang dihasilkan jadi bergantung pada besar kecilnya suara yang ditangkap sama si coil tadi. Nah, berbeda halnya dengan mic condenser, mau semurah apapun itu mic condenser, tetap dia perlu suplai arus listrik dulu buat nyala. Suplai arus listrik ini berasal dari Phantom Power. Lalu muncul pertanyaan, kok mic condenser saya gak perlu Phantom Power bisa nyala-nyala aja tuh kalau dicolok ke HP? Jawabannya karena dari HP sendiri dia ngasih arus listrik ke mic condensernya. Tapi segimanapun mic condensernya, nyala di HP tanpa Phantom Power tetap aja suara yang dihasilkan bakal kecil karena arus yang diberikan dari HP sobat juga kecil. Secara prinsip, mic condenser sendiri diafragmanya terbuat dari plat logam tipis. Yang mana mic condenser perlu dikasih tegangan dulu, baru rangkaian op-amp di dalamnya bisa mengubah getaran suara yang ditangkap sama diafragmanya jadi gelombang elektromagnetik. Lalu, ada pertanyaan lain muncul, apa benar Phantom Power bisa mengurangi noise? Sebenarnya Phantom Power itu bisa mengurangi noise karena Phantom Power punya sistem grounding di dalam rangkaiannya. Selain itu, ketika kita menggunakan Phantom Power, maka suara yang dihasilkan akan jauh berkali-kali lipat kekerasan dan sensitivitasnya sehingga kita perlu menurunkan volume mic hingga dirasa pas. Berbeda halnya dengan mic dynamic yang justru perlu memperbesar volume dan gain mic agar suara yang dihasilkan dirasa pas. Sehingga semakin tinggi volume dan gain mic-nya, maka noise-nya akan semakin terdengar. Nah, buat pertanyaan-pertanyaan lain, tulis aja di komentar ya. Sekarang, yuk kita unboxing aja Phantom Power yang udah ada di depan kita. Pada boxnya tertulis TUF Studio RU strip P48V Phantom Power 48V. Lalu di pojok atasnya ada tulisan New Phantom Power Series. Lalu ini penampakan dari tiap sisi boxnya. Lalu pada bagian bawahnya terdapat uraian mengenai cara penggunaan dan karakteristik produk. Oh iya, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, bedanya TUF Studio sama TUFware itu apa? Jawabannya sama aja, hanya pembaharuan nama aja dari TUFware ke TUF Studio. Oke, dari material boxnya memang terkesan kokoh ya. Sekarang kita coba buka boxnya yuk. Pada box terdapat kertas petunjuk yang memuat tentang instruksi penggunaan, detail produk, cara mengkoneksikan antara kabel, Phantom Power, mic condenser, sound card, dan adaptor AC. Lalu di dalamnya ada juga adaptor AC bertuliskan input 220 volt 50 Hz 70 mA dan output 18 volt 600 mA. Adaptor ini bertipe Europe Plug, jadi bisa langsung colok di steker listrik rumah pada umumnya. Oh ya, ngomong-ngomong berat juga loh bobot adaptor AC-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke Phantom Power-nya. Di bagian depan Phantom Power ini terdapat tulisan TUF Studio RU strip P48V.
tombol on-off, dan indikator power. Lalu ini di bagian sampingnya, dan ini di bagian belakangnya terdapat dua buah soket XLR, yang satu untuk input dan yang satunya lagi untuk output. Di samping soket output juga terdapat soket untuk jack adaptor AC 18 voltnya. Agak flashback ke belakang, dulu juga saya pernah punya Phantom Power persis modelnya seperti ini dengan merek Tupperware. Dan menurut saya ketika di boxnya bertuliskan New Phantom Power Series, rasa-rasanya gak ada beda sama pendahulunya. Bahkan secara bobot saya kira agak lebih berat yang merek Tupperware ketimbang yang TUF Studio ini. Tapi semoga hanya perasaan aja, semoga performanya sama-sama baik ya sobat, amin. Sekarang kita lanjut ke pengukuran menggunakan Sigma digital yang telah dikalibrasi. Untuk lebarnya sendiri sekitar 92,7 mm atau setara dengan 9,27 cm. Untuk panjangnya sendiri sekitar 88,8 mm atau setara dengan 8,88 cm. Dan untuk tingginya sendiri sekitar 46,6 mm atau setara dengan 4,66 cm. Nah, sekarang kita coba nyalakan, lalu kita matikan dan cabut kabel adaptor AC-nya. Apa yang terjadi ya kira-kira? Yang terjadi yaitu indikator powernya masih menyala walaupun telah kita matikan dan cabut kabel adaptor AC-nya. Hal ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan seputar kenapa kok indikator powernya nyala terus padahal udah dimatiin dan dicabut kabelnya. Jawabannya karena Phantom Power ini mengandung komponen kapasitor di dalamnya, yang mana kapasitor ini salah satu sifatnya menyimpan daya. Sehingga walaupun udah kita matiin dan cabut kabelnya, selama masih tersimpan daya dalam kapasitornya, maka indikator powernya bakal nyala terus. Lantas kapan dong matinya? Nanti juga mati sendiri kok. Tunggu aja, nanti makin lama lampu indikatornya makin meredup dan mati dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian. Apa benar Phantom Power ini murni 48 volt seperti yang tertera pada kemasan produk? Atau cuma teknik marketing aja? Buat membuktikannya, saya perlu satu buah konektor XLR male seperti ini yang saya hubungkan ke soket XLR input pada Phantom Power-nya. Bagian ini merupakan shield atau ground, yang ini merupakan konektor positif atau hot, dan yang terakhir ini merupakan konektor negatif atau cold. Untuk pengujian, saya sudah siapin 3 buah multimeter, yang satu diantaranya multimeter digital. Kita set terlebih dahulu multimeter digital di settingan 200 volt DC, dan yang multimeter analog ke settingan 50 volt DC. Loh, kok di settingan DC? Bukannya tadi adaptornya aja 18 volt AC? Kenapa kita setting multimeternya di arus DC? Kenapa kita setting multimeternya di arus DC? Karena pada Phantom Power arus AC dikonversi menjadi DC. Hal ini dapat dimaklumi karena mic condenser membutuhkan arus searah atau istilah lainnya yaitu arus DC. Setelah kita setting semuanya, kita coba-coba terlebih dahulu satu buah konektor XLR male seperti ini. Lalu kita masukkan konektor XLR male-nya seperti ini pada soket XLR input. Lalu kita jepit terlebih dahulu konektor positif menggunakan probe merah,
Ini bebas sebetulnya. Mau di konektor positif ataupun negatif, asalkan probe merah menjepit satu di antaranya. Setelah itu, kita coba nyalakan phantom powernya. Untuk percobaan pertama, kita menggunakan multimeter digital. Kita pasang probe hitam pada multimeter digital. Disusul kemudian kita pasang probe merah pada multimeter digital. Lalu ujung probe hitam kita dekatkan ke konektor ground atau shield, dan terlihat angka yang muncul pada multimeter digital menunjukkan angka 45, sekian volt. Sedangkan ketika kita hubungkan ujung probe hitam pada konektor negatif, maka tidak akan muncul angka. Hal ini berarti normal dikarenakan konektor positif dan negatifnya tidak saling terhubung. Untuk pengujian pertama, berarti phantom power ini tidak mencapai daya 48 volt. Lalu kita uji untuk yang kedua kalinya menggunakan multimeter analog. Apakah hasilnya juga akan sama? Mari kita buktikan. Ternyata untuk pengujian kedua ini jarum pada multimeter analog menunjukkan angka 48 volt. Tapi jangan dulu berpuas hati, kita tentukan hasilnya menggunakan multimeter analog yang lebih baik tingkat akurasinya. Dan ternyata pada pengujian ketiga hasilnya menunjukkan angka 45 volt. Itu berarti dari pengujian pertama dan ketiga menunjukkan hasil yang sama, yaitu besaran voltasenya sebesar 45 volt. Adapun untuk pengujian kedua menunjukkan hasil 48 volt, sehingga dapat disimpulkan bahwa phantom power ini hanya menghasilkan arus sebesar 45 volt saja. Pertanyaannya, apakah cukup untuk menyalakan mic condenser? Jawabannya tentu cukup. Karena yang lagi sobat dengar sekarang ini juga hasil pemakaian dari phantom power dan mic condenser yang kemudian saya hubungkan ke smartphone. Panjang juga ya penjelasan kali ini. Buat sementara cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Have a nice day. Bye. Yuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.